Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema yaitu Intrusion Detection System atau IDS. Sebelum kami lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Ahmadul Hadi dengan NIM akhiran 019 sebagai moderator dan anggota kelompok saya yaitu. Oke, baik, perkenalkan nama saya Disa Putra dengan NIM 0016. Baik, perkenalkan nama saya Imam Rismawan dengan NIM 021. Oke, materi yang akan kami bawakan yaitu Intrusion Detection System atau IDS. Yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari IDS, dan fungsi dan tujuan dari IDS, jenis-jenis IDS, cara kerja IDS, dan tantangan dalam implementasi IDS. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Adi Saputra. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian Intrusion Detection System. Jadi IDS adalah sistem keamanan yang dirancang untuk memonitoring lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem secara terus-menerus dengan tujuan mendeteksi adanya ancaman keamanan seperti serangan, penyusupan, atau tindakan berbahaya lainnya yang bertujuan untuk merusak atau mencuri data. Jadi IDS dapat berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang diimplementasikan dalam sebuah jaringan atau pada host seperti komputer individu. Jadi untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan. Jadi IDS juga bekerja dengan cara menganalisis data yang masuk dan keluar dari jaringan atau sistem, mencari aktivitas yang tidak biasa atau anomali, serta membandingkan aktivitas tersebut dengan pola serangan yang sudah dikenal atau dikenal sebagai signature based detection atau dengan perilaku yang dianggap mencurigakan atau dikenal sebagai anomali based detection. Ketika IDS mendeteksi potensi ancaman, sistem ini akan memberikan peringatan kepada administrator jaringan yang kemudian dapat melakukan tindakan mitigasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu fungsi dan tujuan IDS. Fungsi dan tujuan utama Intrusion Detection System atau IDS adalah untuk melindungi jaringan dan sistem dari ancaman keamanan yang berpotensi merusak, mencuri, atau mengganggu operasi yang sedang berjalan. Jadi saya akan menjelaskan terkait poin-poin dari fungsi IDS, yaitu yang pertama mendeteksi penyusupan dan serangan yang tidak sah. Jadi IDS dirancang untuk mengidentifikasi upaya penyusupan yang berbahaya atau aktivitas mencurigakan di jaringan atau sistem, yaitu dengan memonitoring lalu lintas data dan perilaku sistem. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu memonitoring lalu lintas jaringan. Jadi IDS mengawasi semua lalu lintas jaringan dan memastikan bahwa tidak ada aktivitas mencurigakan atau tidak sah yang terjadi. Ini dilakukan dengan menganalisis paket data dan membandingkan dengan tanda tangan serangan atau perilaku yang dianggap anomali. Kemudian poin yang ketiga yaitu memberikan peringatan awal. Jadi ketika IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tanda-tanda penyusupan, sistem ini memberikan peringatan kepada administrator jaringan atau tim keamanan. Dengan peringatan ini, administrator bisa segera mengambil tindakan untuk menghentikan serangan sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut atau pencurian data. Kemudian poin yang keempat yaitu mendokumentasikan insiden keamanan. Jadi IDS mencatat setiap insiden keamanan yang terdeteksi. Log yang dihasilkan berfungsi sebagai sumber data penting untuk analisis forensik jika terjadi pelanggaran keamanan. Dengan adanya dokumentasi ini, administrator dapat mengidentifikasi pola serangan, sumber serangan, dan potensi celah keamanan yang ada di sistem. Kemudian poin kelima yaitu menganalisis perilaku pengguna. Jadi IDS juga dapat digunakan untuk memonitoring aktivitas pengguna internal yang mungkin bertindak di luar batas kebijakan keamanan organisasi, misalnya perilaku mencurigakan dari pengguna yang mencoba akses file atau data yang seharusnya tidak diizinkan. IDS membantu dalam mendeteksi potensi keancaman dari orang dalam atau insider threats. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan tujuan IDS. Yang pertama itu mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman. Tujuan utama IDS adalah mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman atau serangan pada sistem atau jaringan sebelum terjadi kerusakan serius. Dengan mendeteksi ancaman sejak dini, IDS memungkinkan tindakan mitigasi dapat diambil lebih cepat untuk mencegah serangan yang lebih lanjut. Kemudian poin yang kedua yaitu memberikan keamanan tambahan.
IDS berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan yang bekerja bersamaan dengan perangkat keamanan lainnya seperti firewall, antivirus, dan IPS. Poin yang ketiga yaitu melindungi aset dan informasi. Dengan mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap potensi serangan, IDS membantu melindungi aset penting organisasi seperti data, informasi sensitif, dan infrastruktur jaringan. Kemudian poin keempat yaitu meningkatkan respon terhadap insiden. IDS memungkinkan tim keamanan merespon insiden dengan lebih cepat dan tepat. Dengan peringatan otomatis yang dihasilkan oleh IDS, administrator jaringan biasa segera mengambil tindakan seperti menonaktifkan akses, memblokir lalu lintas mencurigakan, atau melakukan analisis lebih lanjut terhadap ancaman. Kemudian poin kelima yaitu menyediakan data untuk analisis forensik. IDS memberikan data yang komprehensif mengenai insiden keamanan yang terjadi. Informasi ini sangat penting dalam analisis forensik yang bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana serangan dilakukan, sumber serangan, dan celah yang dimanfaatkan oleh penyerang. Kemudian poin yang 6 yaitu mengurangi dampak serangan. Itu dengan mendeteksi serangan pada tahap awal, IDS dapat membantu mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Hal ini bisa berupa pencegahan pencurian data, gangguan operasional, atau pengembalian sistem secara tidak sah. Oke, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dari IDS. Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama, jenis IDS berdasarkan lokasi implementasinya. Oke, jenis implementasinya yaitu Network Based Intrusion Detection System atau NIDS. Itu fungsi utamanya adalah untuk mendeteksi serangan terhadap jaringan secara keseluruhan, seperti serangan denial of service atau DOS, atau scanning yang bertujuan mengeksploitasi celah keamanan. Kemudian yang kedua itu Host Based Intrusion Detection System atau HIDS. HIDS itu fungsi utama adalah untuk mendeteksi ancaman yang menyerang dari dalam sistem, seperti perubahan file yang tidak sah atau aktivitas sistem yang mencurigakan. HIDS juga dipasang langsung di host individual seperti server atau komputer dan memantau aktivitas di dalam perangkat tersebut. Oke, yang kedua itu berdasarkan metode deteksi. Di sini yang poin pertama itu Signature Based Intrusion Detection System atau SIDS. SIDS ini mendeteksi ancaman dengan membandingkan lalu lintas atau aktivitas sistem dengan tanda tangan signature serangan yang dikenal. Oke, fungsinya untuk mendapatkan ancaman yang sudah dikenal sebelumnya. Yang kedua yaitu Anomaly Based Intrusion Detection System atau AIDS. AIDS ini mendeteksi ancaman dengan membandingkan perilaku jaringan atau sistem dengan baseline perilaku normal yang telah ditentukan. Fungsinya itu untuk mendapatkan ancaman baru atau serangan yang tidak dikenali. Oke, yang ketiga itu Hybrid Intrusion Detection System (HIDS) atau HIDS hybrid menggabungkan metode signature based dan anomaly based untuk mendeteksi ancaman. Fungsinya itu untuk mengambil manfaat dari kedua metode untuk meningkatkan efisiensi deteksi ancaman. Oke, yang ketiga itu berdasarkan tipe analisis. Tipe analisis itu yang pertama itu Protocol Based Intrusion Detection System atau PIDS. PIDS ini memantau protokol komunikasi spesifik seperti HTTP, FTP atau SMTP untuk mendeteksi penyimpanan atau serangan pada lapisan protokol tertentu. Fungsinya untuk memastikan bahwa komunikasi protokol mengikuti aturan dan tidak terjadi penyalahgunaan. Terus yang kedua itu Application Protocol Based Intrusion Detection System, yaitu atau IPIDS, atau yang untuk memantau dan menganalisis protokol aplikasi tertentu untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di tingkat aplikasi. Fungsinya untuk mengamankan aplikasi dan mendeteksi serangan yang menargetkan komunikasi antar aplikasi atau server tertentu. Kemudian yang ketiga itu Distributed Intrusion Detection System atau DIDS. DIDS ini merupakan IDS yang menggunakan beberapa sensor yang tersebar di berbagai tempat dalam jaringan. Kemudian data yang dikumpulkan dari sensor ini kemudian
dianalisis secara terpusat. Fungsinya adalah untuk melindungi jaringan besar dan kompleks dengan memonitor dari berbagai titik di jaringan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari IDS. Nah, cara kerja dari IDS itu melibatkan beberapa tahapan penting yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya dalam jaringan komputer atau pada sistem host. Nah, yang pertama itu cara kerja itulah pengumpulan data atau data acquisition, atau tahap pertama dalam cara kerja IDS adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik itu lalu lintas jaringan maupun aktivitas pada host tertentu. Nah, IDS ini memonitor lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan atau aktivitas yang terjadi di dalam host. Nah, langkah yang kedua cara kerjanya itu pemrosesan atau processing. Nah, setelah data dikumpulkan, IDS memasuki tahap pemrosesan di mana data tersebut difilter atau disederhanakan. Proses ini meliputi normalisasi, yaitu data lalu lintas diubah ke dalam format yang seragam agar lebih mudah dianalisis. Kedua adalah pembersihan data itu yang tidak relevan atau tidak perlu dihapus, misalnya paket yang tidak lengkap atau rusak. Kemudian kategori, itu data dipisahkan berdasarkan jenis seperti log, pengguna, aktivitas aplikasi, atau pakai data tertentu. Yang ketiga adalah cara kerjanya itu setelah di processing itu kita analisis datanya atau data analisis. Pada tahap ini IDS menggunakan berbagai metode untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diproses. Yang keempat yaitu setelah analisis data yang kemudian dideteksi dan diidentifikasi ancaman, threat detection dan identification. Nah, jika IDS mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan berdasarkan analisis data, IDS kemudian mengidentifikasi ancaman, misalnya serangan DOS, pencurian data, dan lain sebagainya. Kemudian mengategorikan ancaman tersebut berdasarkan tingkat keparahan, baik itu dari low, medium, sampai high, dan jenisnya. Apakah itu ancaman jaringan, serangan tersebut seperti host, atau anomali protokol. Kemudian yang terakhir itu yang kelima, pemberitahuan dan tindakan, alerting and response. Kemudian setelah ancaman teridentifikasi, IDS akan mengeluarkan peringatan alert kepada administrator sistem. Ada beberapa bentuk peringatan yang mungkin dihasilkan oleh IDS, yaitu peringatan log, yaitu IDS mencatat semua aktivitas yang mencurigakan. Kemudian notifikasi, yaitu IDS mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna berupa email atau ada pesan jenisnya. Kemudian yang ketiga, tindakan otomatis, seperti beberapa IDS bisa terintegrasi dengan firewall atau sistem yang untuk mengambil tindakan otomatis. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang tantangan dan implementasinya yang akan dijelaskan oleh Imam Rismawan. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tantangan dalam implementasi IDS. Ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam implementasi Intrusion Detection System atau IDS. Yang pertama, false positif dan false negatif. False positif, IDS dapat menghasilkan peringatan palsu di mana aktivitas yang sah dianggap sebagai ancaman. Hal ini bisa mengganggu operasi normal dan menyebarkan overload pada administrator keamanan karena harus memeriksa peringatan yang sebenarnya tidak berbahaya. False negatif, ancaman sebenarnya bisa lolos tanpa terdeteksi, terutama jika IDS tidak dikonfigurasi dengan benar atau tidak memiliki tanda tangan serangan terbaru. Yang kedua, tingkat kompleksitas jaringan yang tinggi. Jaringan yang sangat besar dan kompleks dengan banyak perangkat dan protokol komunikasi bisa sulit dimonitor oleh IDS secara menyeluruh. Selain itu, semakin besar jaringan, semakin banyak lalu lintas yang perlu dianalisis yang bisa memperlambat kinerja sistem IDS atau memerlukan sumber daya yang sangat besar. Yang ketiga, kinerja dan skalabilitas. Performance impact IDS yang memproses banyak data bisa memperlambat
kinerja jaringan, terutama dalam jaringan yang padat lalu lintas. Scalability mengimplementasikan IDS pada jaringan yang besar dan terus berkembang bisa menjadi tantangan karena setiap sensor atau sistem IDS tambahan memerlukan pemantauan, pemeliharaan, dan pembaruan. Yang keempat, peningkatan lalu lintas terenskripsi. Semakin banyak lalu lintas jaringan yang diinskripsi dengan protokol seperti SSL atau TLS, IDS tradisional yang tidak dapat menganalisis lalu lintas terinskripsi mungkin tidak dapat mendeteksi ancaman yang tersembunyi di dalamnya. Terus yang kelima, manajemen peringatan dan respon. Jumlah peringatan yang dikeluarkan oleh IDS bisa sangat banyak, terutama jika sistem mengalami false positif. Tim keamanan harus bisa mengelola peringatan secara efisien dan merespons dengan cepat terhadap ancaman nyata. Dalam beberapa kasus, tindakan manual diperlukan untuk menangani ancaman yang bisa memakan waktu dan tenaga. Jika tidak ada tindakan otomatis atau jika respon lambat, ancaman bisa berkembang menjadi insiden keamanan yang lebih besar. Terus yang keenam, integrasi dengan sistem lain. Mengintegrasi IDS dengan alat keamanan lain seperti firewall, Team Security Informasi and FM Management atau IPS, Installation Provision System, bisa menjadi tantangan. Setiap sistem mungkin menggunakan metode deteksi dan aturan yang berbeda, sehingga integrasi dan sinkronisasi antara sistem-sistem tersebut bisa rumit. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, baiklah. Mungkin cuman ini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.